Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik. Kali ini saya akan membahas mengenai AutoCAD. Saat ini saya menggunakan AutoCAD versi 2017 dan yang akan saya bahas adalah bagaimana cara membuat denah ruko 3 lantai. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah langkah-langkah untuk membuat gambar denah, baik itu denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, kemudian denah atapnya. Dan saya akan membuat denah ini sebagai panduan saya untuk video-video berikutnya. Jadi terus saksikan channel saya Master Teknik, karena lewat serial denah ruko 3 lantai ini nanti akan terus berlanjut pembahasan saya untuk strukturnya yang akan saya bahas melalui program ITEP, kemudian pondasinya, sehingga serial denah ruko 3 lantai ini akan terus memiliki kelanjutan. Untuk menyingkat waktu, saya buka saja AutoCAD saya. Ya, seperti ini ya, saya punya soal denah ruko 3 lantai. Ini ada denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3-nya. Pertama-tama kita buka untuk lembar kerja kita ya. Kita akan buat, berhubung ini adalah ruko 3 lantai dengan ukuran asnya 5x18, maka kita akan membuatnya pertama-tama dengan rectangle. Kita bisa pilih lewat simbolnya ya, seperti ini ya. Kita bisa klik, kemudian setelah itu kita bikin titiknya, kita klik pada jendela AutoCAD kita, kemudian pada perintah kamennya kita akan isikan add ya. Ini sebagai penguncinya, arahnya itu IG ya, berarti kita add. Kalau 5x18, lebarnya 5 dan panjangnya 18, maka arahnya itu 5, maka kita tulis add 5,18, kemudian kita enter. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini ya. Tetapi kita akan explode terlebih dahulu supaya tidak merupakan satu kesatuan ya. Ini perintah explode ya. Oke. Setelah itu ciri-cirinya kita escape. Explode ini seperti ini ya. Kalau kita ini tidak merupakan satu kesatuan lagi. Kalau tadi merupakan satu kesatuan, ini udah terpisah-pisah. Fungsinya apa? Supaya saya akan membuat untuk as-as yang di dalamnya ya. Saya akan membuat 5 meter untuk as yang C ini ya, sejauh 5 meter. Caranya saya bisa menggunakan perintah offset, ini simbolnya ini, atau kalau mau pakai common bisa O enter ya, O enter.
kemudian kita masukkan nilainya, mau di offset berapa meter, 5 meter. Nah, setelah itu kita baru pilih objek yang akan kita offset, lalu kita arahkan sesuai yang kita mau ya. Dalam hal ini diarahkan ke atas. Nah, itu udah langsung jadi ya. Kalau untuk mengecek bisa kita menggunakan dimensi ini ya, simbolnya ya, dimensi. Kita klikkan. Nah, kita lihat ya 5 meter ya. Demikian juga dengan panjangnya ini. Dan sebelumnya saya informasikan, untuk supaya bisa menangkap kita menggunakan snap. Ini kita aktifkan ya, supaya kita bisa menangkap apa saja. Snap settingnya kita aktifkan ya. Kalau kita aktifkan nanti semua objek snap itu ada semua ya. Kita bisa select all kemudian oke. Dalam hal ini saya sudah mengaktifkan semua, berarti kita cancel aja. Lalu saya juga menggunakan dimensi ini untuk tahu dimensinya ya, ini 5 meter. Hanya saat ini ukurannya masih dalam meter, saya mau dalam sentimeter ya. Dalam tampilannya itu dalam sentimeter, berarti 5 meter itu 500. Lalu apa yang harus kita rubah? Kita rubah pada dimensinya. Kita klik pada AutoCAD 2017 kita, notation ini, kemudian kita pilih standar untuk simbol dimensi ini ya, yang simbolnya dimensi ya. Oke, kita pilih manage dimension style, lalu kita pilih modify. Nah, kita langsung cari primary unitnya aja dulu. Untuk precisionnya kita pilih 0. Setelah itu untuk faktor skalanya ini kan masih 1, kita ganti 100. Setelah itu kita oke. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita close. Nah, ini akan berubah seperti ini dimensinya. Oke. Setelah itu kita akan buat untuk berikutnya adalah kita akan membuat as H dan as G, kemudian as F ya. As H ini jaraknya dari as I ini 1 meter, kemudian H ke G itu 1 meter, tapi G ke F itu 2 meter. Oke, kita akan menggunakan perintah offset lagi. Kita coba yang ini ya. Kemudian jangan lupa kita klik, kita isikan berapa meter yang akan kita offset, 1 meter dahulu, kemudian kita klik enter, kemudian kita pilih garis yang akan kita offset. Nah, ini 1 meter. Kemudian kita akan memilih offset lagi, kita klik enter dulu sampai netral, kemudian kita klik lagi. Berhubung kita akan menggunakan 1 meter lagi, bisa kita klik lagi enternya. Setelah itu kita pilih garisnya, kemudian kita gerakkan ke arah yang kita mau, dalam hal ini ke bawah ya. Namun kita akan membuat perpindahan sekarang bukan 1 meter lagi tapi 2 meter ya. Kita bisa klik enter,
ini netral ya, simbolnya seperti ini. Kemudian kita klik enter key, berarti langsung masuk ke perintah offset. Setelah itu kita membuat nilainya 2 meter. Kita klik 2, setelah itu kita enter, lalu kita pilih garisnya yang akan kita offset. Nah, kita pindahkan, udah ya. Ini sebagai garis bantu ya, karena di sini saya akan membuat tangga. Setelah itu bisa kita enter. Saya akan membuat untuk kolom-kolomnya terlebih dahulu. Caranya kita membuat rectangle ya. Rectangle, kita klik yang simbol rectangle ini, kemudian kita klik di sini, kita tarik, tapi kita pilih add ya. Saya akan membuat kolom 15 kali 50 cm. Jadi add 15 berarti 0,15 ya dalam senti. Kemudian koma 50 berarti 0,5. Setelah itu kita enter. Nah, jadinya seperti ini. Saya juga akan membuat kolom lagi, langsung kita enter lagi nggak apa-apa. Kemudian kita add kolom dengan dimensi 15 cm kali 15 cm, berarti kita ketik 0,0.15, 0.15, kemudian kita enter. Udah, saya juga akan membuat kolom lagi. Kita klik pada layar dahulu, kemudian kita masukkan nilainya, kolom 15 kali 30 yang agak lebih kecil ya, jadi 0,3, 0,15,0.3, kemudian saya enter. Nah, ini adalah kolom-kolom yang akan saya masukkan. Kalau misalnya terlalu jauh bisa kita pindahkan supaya dekat ya, dengan cara move itu bisa pakai M enter atau pakai simbol. Nah, saya lebih terbiasa pakai simbol ya. Kemudian setelah itu kita klik, kita dekatkan seperti ini. Dimana kita akan letakkan kolom-kolomnya ya, di setiap asnya ya, as I itu kolom yang 30, kemudian yang H, G, F, E, D, C, B itu kolom-kolom 50. Berarti kita langsung letakkan saja dengan cara kita copy, CO enter, atau kita bisa menekan simbolnya seperti yang ini ya, atau CO enter aja kalau mau memakai perintah command. CO enter, copy, kita pilih kolom yang 50 yang ini dulu, kemudian kita pilih garis tengahnya di titik ini ya. Nah, ini Anda harus menekan F8 ya, supaya bisa bebas bergerak seperti ini. Yang pertama kita masukkan pada yang 5 meter ini dulu di tengah-tengahnya, kemudian sebelah sini juga sebelah sini, terus di sini juga ada kolom, sini juga ada kolom, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Harusnya sini ada lagi ya, tapi oke, kita escape dahulu supaya hilang perintahnya. Berarti saya harus ada as lagi yang membuat yang ini, as B ini ya. Caranya
kita bikin offset dahulu. Enter, jaraknya 1 meter, berarti kita tekan 1, kemudian enter. Garis ini akan kita offset ke bawah ini ya. Setelah itu kita klik, udah oke, kemudian kita escape. Nah, kita akan membuat kolom di titik ini dan titik ini. Caranya kita kopikan kolom yang tadi kita udah copy di sini. Ada 2 kolom ya. Oke, kita tekan enter. Bisa kita ambil titik poinnya yang akan kita offset. Supaya lurus kita tekan F8 ya. Sekarang sudah tercopy ya, kita enter dulu, kemudian kita akan copy lagi ke atas. Kita akan membuat kolom-kolom pada as D, E, dan F. Caranya bagaimana? As D dan as E ya. Caranya itu kan tadi jaraknya berapa? 3 meter ya. C ke D, D ke E, dan E ke F itu 3 meter. Berarti kita akan mengcopy perintahnya sama. Kita tekan, tadi kan kita berhubung udah membuat perintah copy, langsung kita tekan enter lagi, langsung copy. Kita select kolom yang akan kita copy, ada 2 di sini. Kemudian kita setelah kita menyeleksi, kita tekan enter. Ditanya mana spesifikasi base pointnya, kita titik poinnya adalah ini, kita klik. Nah, berhubung kita ortonya kita nyalakan, maka hanya bisa bergerak lurus ya, hanya bisa bergerak lurus, nggak bisa miring. Tapi dengan jarak 3 meter kita langsung klik, kita isikan aja 3 meter, kemudian kita enter. Nah, ini langsung udah ada 3 meter jaraknya ya. Kemudian kita mau ambil jarak 6 meter ya. Kita masih menyala. Untuk perintah kopinya kita klik 6, kita isikan 6 meter, angka 6, kemudian kita klik enter ya. Oke, setelah itu kita enter lagi. Nah, di sini akan tampil beberapa kolom ya. Sudah ada kolom-kolom dengan ukuran 15 x 50. Sekarang saya akan memasukkan kolom-kolom yang di belakang, yang 15 x 30 ini. Ini tidak berada di as, agak pinggir ya. Ini di pertengahan dinding, padahal dinding itu 15. Ini berarti kalau pertengahan berarti 7,5. Karena itu saya harus membuat garis bantu 7,5. Kita klik offset lagi, simbolnya seperti ini. Kemudian 7,5 itu berarti kita 0,075, 0,075. Kita tuliskan 0,05 ya, 75. Kemudian kita klik enter. Kita pilih garisnya, kita buang ke atas ya. Setelah itu kita klik enter lagi supaya netral. Kita akan mengcopy kolom ini. Kita pilih seleksi, kemudian kita klik enter. Cuma kita pilihnya jangan yang di tengah, yang di pinggir ini, tetapi pas tengah-tengahnya ya, supaya bisa bergeraknya bebas. Kita tekan F8 untuk mematikan ortonya ya. Di sini sama di sini. Oke, garis bantunya bisa kita delete, seleksi lalu delete. Kemudian saya akan membuat
kolom 15 kali 30 ini mendatar seperti ini. Caranya mudah, kita akan kopikan dahulu ya. Oke, kita sembarang atau langsung saja ya, kita cari titik tengahnya. Nah, ini ya. Tapi kan ini masih vertikal, padahal kita harus mendatar. Berarti kita pakai perintah rotasi. Dalam hari ini yang ini ya. Ikuti kursor saya yang tandanya memutar ini, kita klik, kita seleksi kolomnya, kemudian kita klik enter, kita pakainya garis tengah. Nah, kita gerakan sesuai dengan yang kita mau, udah mendatar seperti ini, kita klik, udah selesai ya. Nah, demikian juga dengan ada kolom di sini ya, yang 15 kali 50, ada dua yang mendatar seperti ini. Kita akan membuat seperti itu. Caranya mudah, namun hati-hati jaraknya bukan di tengah seperti kolom yang 15 kali 30, tetapi di posisi as 2 atau 275. Oke, berhubung ini masih garis ya, kita akan tekan line, kita klik pertemuan garis ini, kemudian supaya lurus kita nyalakan ortonya F8, kita masukkan nilai 275 itu 2.75, kemudian kita klik enter. Nah, nanti udah langsung menangkap, kita temukan dengan garis ini ya. Kalau udah menangkap, ada simbol kotaknya, kita klik aja, lalu kita enter. Nah, garis yang ini kita seleksi, kita hapus ya. Oke, sekarang kita akan membuat kolom di pertemuan ini menggunakan copy dari kolom ini ya. Kita pakai, kalau perintah command berarti CO enter, kemudian seleksi kolomnya, kemudian enter lagi, kita pilih titik tengahnya saja ya, kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita enter. Tapi di soal kolomnya itu mendatar, berarti kita harus putar dengan cara rotasi ya. Pakai, kalau perintah rotasi selain pakai simbol jendela ini, kita bisa menggunakan RO enter, RO rotate ya, kemudian enter, kemudian kita seleksi kolomnya, kemudian kita enter lagi untuk mencari base point-nya. Kita pilih titik tengahnya, kemudian kita gerakan, karena supaya lurus ya. Setelah mendatar seperti ini, kita klik sekali lagi. Nah, sekarang udah. Sekarang saya akan mengcopy kolom ini ke siku sebelah sini ya, sesuai dengan soalnya. Kita copy simbol copy itu ya, kita klik, kemudian kita enter, kita pilih base point-nya itu di tengah. Nah, kita temukan di siku as ini, kemudian kita klik sekali lagi, lalu kita enter, boleh. Setelah itu sudah terbentuk kolom-kolomnya. Kalau sudah terbentuk kolom-kolomnya seperti ini, kita akan membuat dindingnya.
Caranya bagaimana? Oh, masih ada satu kolom lagi ya sebelum kita memulai dinding. Kolom praktis 15 x 15 itu adanya pada DNA lantai 1, cuma ada ya 1, 2, hanya ada 2. Kalau hanya ada 2, kita langsung saja bikin ya. Pertama-tama kalau kita kopikan dahulu ke sebelah sini ya, di pertengahan ini untuk tangga, kita bisa menggunakan perintah command CO enter, lalu kita seleksi. Setelah itu kita enter kembali, kita pilih titik poinnya di as tengahnya supaya bisa bergerak. Miring, kita matikan dulu, kita tekan F8, matikan ortonya. Kita akan letakkan di pertengahan garis tangga ini. Nah, ketika muncul simbol segitiga, kita letakkan ya, kita klik. Nah, setelah itu kita tekan enter lagi untuk menetralkan. Kemudian saya akan membuat untuk jendela dengan lebar 85, meletakkan kolom praktis di sini ya. Ya, caranya mudah, namun saya akan membuat garis bantu dulu supaya bisa tahu. Lebar bersihnya itu 85. Kita di pinggir kolom ini ya, kita tempatkan, muncul tanda silang, kita klik. Setelah itu, nah, supaya bisa bergerak lurus, kita tekan F8. Kemudian jangan diklik dulu, kita geser ke arah kanan 85 cm, berarti 0,85 meter ya. Nah, satuannya meter, 0,85, kemudian enter. Nah, karena garisnya bertumpuk, saya bikin garis bantu sedikit aja sini. Oke, setelah itu enter. Intinya saya ingin membuat si kolom ini berada di pinggir ini ya, di pinggir jendelanya. Caranya dengan apa? Bisa kita menggunakan perintah copy, lalu kita seleksi kolomnya, kita enter, tapi kita pilih dari sisi kolom ini, kemudian tekan F8 supaya bisa bergerak bebas, supaya di pinggir. Nah, kita letakkan di pinggir garis bantu ini. Setelah itu kita enter. Yang garis bantunya bisa kita hapus, kita bisa delete. Kalau yang garis bantu yang sini juga mau dihapus bisa, tapi caranya dari kiri ke kanan sehingga muncul warna biru seperti ini. Nah, itu udah terseleksi, kita klik di sini ya, jangan dari kanan ke kiri. Kalau hijau itu beda lagi, nanti akan terseleksi semua. Nah, muncul garis seperti itu ya, yang ada di 3 titik biru itu, kita langsung tekan delete. Sudah terbentuk kolom-kolomnya, kita akan membuat dindingnya. Caranya bagaimana? Kita memakai perintah PL enter. Setelah itu kita diminta untuk start point-nya. Kita klik dulu di sini. Nah, kita pilih W. Ada pertanyaan arch, how, width, length, handle, width. Kita pilih W, kemudian enter. Nah, di polyline-nya itu kita ditanya
berapa besar pada saat mulainya spesifik starting width, lebar permulaannya itu masih 0, kita isikan dinding berhubung 15, kita ada di tengah ya, kita menggunakan lebar dinding itu 15 cm, berarti 0,15 meter. Setelah itu masih ditanya lagi pada polyline-nya specific ending width, berarti lebar akhirnya berapa, kita masukkan lagi angka 0,15, 0,15, enter lagi. Nah sekarang bro, supaya tidak miring-miring seperti ini, kita tekan F8 ya. Setelah itu kita temukan dengan kolom ini. Ketika udah terbentuk tanda segitiga, kita klik, kemudian kita enter, supaya kalau memakai, setelah kita enter, kita klik enter lagi dan perintahnya mengulang sama, berarti kita tinggal nggak perlu memasukkan width lagi ya. Kalau sama berarti kita tinggal klik lagi, kemudian kita tarik, ketemukan kolom yang sebelah sini lagi, kemudian kita klik enter sekali, kita sekali lagi dengan untuk mengulang perintahnya. Nah seperti ini, kita klik enter lagi. Kalau mengulang bisa ya kalau sesudahnya, tapi kalau ada perintah lagi ya berarti tidak bisa mengulang. Makanya saya gunakan setelah perintah ini selesai, saya membuat dindingnya sekalian, jadi biar cepat aja ya. Kita hubungkan dari kolom ke kolom. Ini agak geser, kita biarin dulu. Enter lagi. Ini juga kolomnya geser ya. Oke, nanti setelah ini kita beresin aja, kita tetap lanjutkan membuat dindingnya. Ya, sampai tanda silang atau garis atau segitiga ini seperti ini ya, hati-hati. Kemudian kita klik enter lagi. Ya, sekarang ada beberapa yang masih kurang rapi. Kolom ini dalam menggambar AutoCAD kita perlu ini ya, istilahnya harus ada waktu untuk merapi-rapikan. Tengahnya ini harus sama dengan tengahnya ini, harusnya coba kita tekan F3 dulu, muncul F8, kita tekan, ini harus ada di sini, tepat di sini.
Ini ada tanda di sini ya, ada garis putus-putus. Nah, saya harusnya ada geser sedikit di sini. Kemudian ini kan berarti kurang, berarti kita seleksi dahulu. Caranya dengan mengklik lalu dari kanan ke kiri sehingga si garis ini tampak buram, kemudian keluar tanda biru-biru seperti ini. Kita tarik, temukan ke garis ini sampai warnanya merah, kita temukan ya. Kemudian kita klik enter atau escape boleh. Setelah itu yang ini juga saya kurang, ini tadi miring mungkin ya, caranya hampir sama. Kita geser dahulu yang ini ya, kemudian kita klik escape, kita akan move, klik jendela move ya yang simbolnya seperti ini, kemudian kita seleksi kolomnya. Oke, kita cari titik tengah kolom yang gambarnya segitiga itu, kita temukan dengan yang sini. Kalau kita tarik biasanya ada muncul garis putus-putus ya. Nah, supaya pas muncul garis putus-putus, kita temukan dengan pergeserannya. Nah, di sini baru kita klik ya. Setelah itu, setelah udah pas, kita akan geser lagi ya gambar ini sampai muncul, sampai warnanya agak buram seperti ini, kemudian muncul titik 3 seperti ini ya. Kita klik yang ujung ini sampai warna merahnya menyala, kita temukan dengan kolom ini di tengah-tengahnya sampai menangkap tanda kotak seperti ini. Oke, setelah itu kita klik, kemudian kita tekan escape. Nah, dari sini kita udah bisa membuat denah lantai 1 ya. Oh, atau masih ada yang kurang dinding-dindingnya. Kita lihat lagi soalnya. Kita akan membuat dinding yang ini ya. Ini untuk dinding kamar mandi. Kita memanfaatkan ruangan bawah tangga sebagai kamar mandi. Memang tidak enak ya, tetapi untuk membuat supaya praktis, karena ini adalah ruko, berarti daerah tengahnya ini kosong, tapi harus ada kamar mandi, maka kita akan membuat dinding ini. Yang tadi yang di sini juga ya, kita belum bikin ya, yang ada jendelanya di sini. Oke, kita balik lagi, kita ketikkan perintah polyline lagi, PL enter, kemudian kita klik untuk start point-nya. Yang pertama, kalau tadi kita udah menggunakan lebarnya 15, kita nggak perlu membuat lebar lagi, kecuali kita membuat lebarnya berbeda ya. Jadi kalau kita tarik udah langsung keluar dengan lebar yang 15 ini, kecuali kita membuat lebarnya ingin lebih besar 1 meter atau 5 cm, kita harus bikin width lagi ya. Namun berhubung dengan lebar yang sama, cuma kita harus tekan F8 dahulu supaya tidak miring-miring, supaya lurus. Kita temukan dengan kolom ini. Oke, kita tekan enter. Yang sini juga ya, kita klik enter lagi, berarti kita perintah masih ada di perintah polyline ini. Kemudian kita klik OK.
masih ada dinding ini ya. Kita klik enter lagi. Berhubung nanti akan terpotong, kita bikin separuh dulu aja di sini. Kita klik enter. Dan kita akan membuat potongan untuk tangga dengan cara kita klik line, L enter, atau ya supaya bisa miring kita tekan F8 atau kita matikan dahulu. Kemudian kita bentuk kayak potongan ya untuk tangga ya, seperti ini. Dan tarik ke bawah seperti ini, dan kita tarik lagi, samakan. Nah, baru kita bikin datar seperti ini. Biasanya ini simbol untuk potongan tangga. Kalau memang dinding ini pas, kita paskan aja di potongan ini. Caranya kita seleksi, klik dari kanan ke kiri, lalu terjadi warna buram seperti ini. Kita pilih yang paling ujung ini sampai berwarna merah, kemudian kita klik, temukan dengan garis potongan ini, kemudian kita enter atau escape ya. Setelah itu kita akan mengcopy denah lantai 1 ini untuk bahan kita membuat denah lantai 2, lantai 3, dan denah lantai atap. Kita jaring ya. Setelah itu kita klik enter. Kita bisa klik yang paling ujung ini, bangunan. Kita nyalakan ortonya, tekan F8. Kemudian kita gerakkan. Setelah itu kita tempatkan di sini, kasih jarak sedikit di sini dan di sini. Oke, kita tekan enter. Ya, sementara saya membuat denah seperti ini dahulu ya, karena untuk denah lantai 2, lantai 3, dan denah lantai atap, kemudian ada pintu dan jendela, lalu objek-objek pendukung juga akan saya buat di lain kesempatan. Karena untuk menyingkat waktu supaya video saya tidak terlalu lama, dan mengapa saya membuat kolom-kolomnya, karena setelah membuat denah ini, rencana saya akan melanjutkannya dengan perhitungan struktur. Jadi saya memikirkan bagaimana cara meletakkan kolom-kolomnya. Karena ini sebuah ruko, maka biasanya memang tengahnya ini kosong, dan ini butuh gaya yang besar. Jadi saya sekalian rencanakan kolom-kolomnya, dimana pada pinggir-pinggir dinding ini biar bisa masuk ke dalam dinding ya, tidak menonjol-menonjol. Saya gunakan kolom 15 kali 50. Lalu asanya juga sudah saya atur. Supaya apa? Supaya pada saat saya membuat peletakan struktur denah struktur nanti di program ITEP tidak terlalu susah, karena dasar dari perhitungan struktur adalah apabila terjadi kolom menerus sampai ke pondasi, maka beban yang ditunjang itu akan lebih ringan. Dan nanti kalian bisa membuktikannya sendiri ya, antara kolom yang menerus sampai pondasi sama kolom yang geser atau transfer. Kolom transfer berarti nanti akan duduknya di balok. Nanti bedanya apa?
dan itu akan bisa menyebabkan gaya yang besar, bahkan nanti bisa terjadi perhitungan kita tidak masuk apabila desainnya kurang sempurna. Untuk sementara saya sampaikan di sini dahulu, terus ikuti channel saya dalam pembahasan serial ruko 3 lantai untuk bagian pertama, yakni pembuatan tenda lantai 1 sampai dinding. Nanti akan saya bahas kembali pada waktu-waktu selanjutnya. Tetap ikuti channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dan terima kasih.